Halo, selamat sore Ibu Agapendraha. Selamat bergabung bersama kami sore hari ini. Ini saya backlight deh. Nah, baru nih kelihatan Mm-mm. mukanya. Halo, selamat sore, Mbak Anissa. Iya, sore. Oh, Kebetulan hari ini Ibu Ekanya berhalangan hadir. Jadi nanti saya ditemani oleh Ibu Putri ya Ibu. Baik, kita mulai saja ya Ibu. Teman-teman, mari kita mulai. Selamat sore, sahabat Patmana, Rahayu, salam sejahtera. Selamat bergabung kembali bersama kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman di sore hari ini yang mungkin di rumah ada yang kondisinya kurang kondusif karena kabar hari ini di Jakarta. Kebetulan hari ini Bu Eka juga berhalangan hadir dan saya akan ditemani oleh Ibu Putri, tapi Ibu Putrinya akan sedikit terlambat masuknya karena ada kelas Zoom sebelumnya. Terima kasih Bu Agapendraha yang telah kembali bergabung bersama kita. Baik, sebelum kita mulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tertutup dan sikap duduk sempurna. Silakan Ibu Rini. Selesai. Baik, bulan lalu kita belajar tentang orang tua. Orang tua tenang, anak aman. Di mana kita belajar bahwa sejak kecil manusia membutuhkan relasi, karena itulah kehidupan dasar manusia. Sebagai orang tua, kita perlu berlatih untuk menunjukkan kehangatan dan keterlibatan dengan anak. Lalu, kita juga belajar tentang definisi bagaimana terbentuknya emosi. Salah satu ungkapan yang perlu kita ingat di sesi lalu adalah human are feelings creatures who think. Manusia adalah makhluk berperasaan yang berpikir. Jadi sepertinya memiliki perasaan baru kemudian berpikir. Hari ini kita akan belajar seni parenting lainnya yaitu tentang pentingnya empati.
Mungkin banyak dari kita yang lebih mahir dan lebih cepat bereaksi apabila melihat kesalahan anak, sehingga kita lebih cepat melakukan correcting daripada berusaha melakukan connection dengan anak. Kali ini Bu Agape akan membantu membuka wawasan kita agar kita lebih mampu connecting before correcting. Dan salah satu caranya adalah berlatih bagaimana kita bisa lebih berempati kepada anak. Sebagai informasi, materi dari webinar ini tidak dibagikan, tetapi akan diupload ke YouTube. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu bisa melihatnya kembali. Bagi teman-teman yang memang bisa membuka video, dipersilakan untuk membuka videonya. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung simak ulasan dari Ibu Agape. Dipersilakan Ibu Agape. Baik, terima kasih Kak Nisa ya. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Saya melihat ada beberapa nama yang rasanya baru hadir ya. Salam kenal bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Terima kasih untuk eh, keinginan belajar bersama ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa jadi pertemuan yang baik untuk kita sekalian. Jadi tadi seperti yang disampaikan ya, memang empati itu salah satu seni parenting yang penting ya untuk kita pelajari. Sebenarnya terlepas dari kita parents atau bukan ya, empati ini sebenarnya salah satu em, apa ya kapasitas manusia ya yang penting di dalam berbagai macam relasi yang terjadi itu empati ini sangat menolong ya. Jadi kita akan bicara memang secara khusus tentang aspek parenting, tetapi secara umum ya empati yang bisa kita pakai untuk berbagai macam area kehidupan ya. Jadi empati itu gunanya apa? Gunanya untuk membuat ketika terjadi komunikasi, orang-orang itu saling memahami ya, bagaimana kita bisa memahami orang lain yang sedang berkomunikasi dengan kita. Kira-kira secara sangat garis besar seperti itu ya. Saya mau, oke, sebentar. Kayaknya saya belum share sound ya. Sebenarnya hanya cuplikan sekalian untuk mengaitkan dengan apa yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi banyak yang keliru memahami tentang bagaimana kita memproses emosi anak. Sepertinya kita membiarkan gitu ya apa yang kemudian menjadi emosi anak seakan-akan apapun yang mereka rasakan itu adalah hal yang em, benar ya itu seperti yang sering disebut istilahnya memvalidasi emosi sehingga kemudian tidak ada koreksi di situ bila memang anak-anak punya perilaku yang tidak tepat seperti yang ditunjukkan di film ini ya. Jadi kan minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita meregulasi emosi sebagai orang tua dan kemudian bagaimana itu menolong kita bisa connect dengan anak ya. Jadi bukan seperti ini yang dimaksud ya karena ada cukup banyak juga orang yang berpikir bahwa kalau kita kemudian memvalidasi emosi anak ya, yang kita empati dengan emosi anak, lalu artinya kita membiarkan mereka dengan emosi yang tidak bisa mereka kendalikan, yang kemudian termanifestasi di dalam perilaku-perilaku yang seperti ini, misalnya yang dicontohkan oleh cuplikan ini ya. Jadi kita mau belajar bahwa maksudnya itu bukan itu gitu ya. Dan ketika kemudian kita sebagai orang tua juga memproses emosi kita, bukan artinya kemudian kita tidak mengakses ya ketika misal anak melakukan perbuatan yang tidak tepat karena emosi mereka juga tidak tepat, lalu kita seperti nggak connect dengan emosi anak ya, seperti ibu tadi itu ya, seperti mengabaikan bagaimana kemudian emosi anak itu kelihatan begitu intens ya. Nah, itu hal-hal yang kita bukan bermaksud seperti itu ya, sehingga dari awal kita coba lihat apa sih sebenarnya yang kita bicarakan tentang adik Ara ini ya. Saya rasa kalau kita ikut ini ya serial tentang parenting ini dari awal kan di awal-awal kita belajar tentang mengenali cara anak belajar gitu ya. Lalu kita tahu bahwa anak-anak usia ini yang masih usia di bawah 5 tahun itu atau 6 tahun itu masih sangat konkret ketika berpikir. Dan ini yang sebenarnya terjadi ya kepada anak ini ya. Dia belum belum mampu tuh memahami kenapa sih kok kalau ngomong seperti itu dianggap nggak sopan. Bagi dia secara konkret yang namanya tidak sopan itu adalah ngomong kasar. Nah, aku kan nggak ngomong kasar. Kenapa dianggap nggak sopan? Jadi memang dia belum paham ya.
Tapi kan orang-orang dewasa yang melihat anak ini kemudian kan berpikir dari cara berpikir kita nih sebagai orang dewasa. Menganggap bahwa nggak sopan ngomong seperti itu gitu ya. Ya kalau kita memang yang bicara seperti itu orang dewasa, ya kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi yang bicarain kan anak-anak ya. Anak-anak yang memang dia belum mengerti hal-hal abstrak yang seperti apa itu? Apa yang dimaksud dengan sopan? Nggak ngomong kasar, kenapa artinya nggak sopan? Kan nggak ngomong kasar gitu ya. Anak kecil sangat konkret. Jadi sebenarnya kalau kita memahami apa itu empati ya, bagaimana kita kemudian bisa memahami orang lain ya, kawan bicara kita nih atau orang lain yang sedang berkomunikasi dengan kita akan lebih mampu ya untuk merespons dengan lebih bijaksana ya dan tidak melakukan apa ya hujatan atau apa ya. Saya juga cukup kasihan sih ya, sedih juga ya melihat apa yang terjadi. Ada orang yang mengatakannya orang tuanya sih atau apalah, tapi saya pikir ya sudahlah ya, ini bagian dari hal-hal yang bisa muncul dalam kehidupan. Dan saya juga kan bukan mau bahas anak ini ya, yang saya mau bahas adalah tentang empati. Jadi kira-kira kayak begini nih, peristiwa yang bisa terjadi kita sehari-hari ya. Jadi kita seringkali melihat dari sudut pandang kita. Kita nggak melihat dari sudut pandang orang yang mengomunikasikan itu ke kita. Kita nggak melihat dari sudut pandang kondisi dia tuh kayak apa. Dia itu siapa sih? Ini dia anak kecil gitu ya misalnya ya. Cara bicaranya masih sangat konkret. Dia memang belum mengerti. Masih yang tet, 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 tet. Ya itulah anak kecil. Tapi kita yang sudah dewasa, kita sudah mulai mampu untuk berempati kepada orang, ya udah mulai mampu melihat dari sudut pandang orang lain, tentu saja kita akan berbeda ya ketika berbicara ya. Oke, kita teruskan dulu Kenapa ya. nanya begitu? Jadi Stephen Covey ini kasih kutipan yang saya rasa sangat sangat relevan ya, sangat relate lah kepada banyak orang. Sebagian besar orang itu ketika kita mendengar orang lain berbicara, kita mendengar tuh bukan dengan keinginan untuk memahami dia, tetapi kita mendengar lebih dengan keinginan untuk pengen jawab gitu. Aku jawab apa dia ya? Aku mau ngomong apa nanti ya? Begitu kita dengerin orang di kepala kita udah aku mau jawab apa nih ya? Bagaimana bisa membalikkan atau membalas atau mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita kepada dia gitu. Jarang sekali kita ketika mendengar orang, intensi kita tuh, niat kita itu untuk memahami dia. Ya, jadi kalau misalnya adik tadi kita dengar dengan niatan untuk memahami anak ini gitu ya, tentu respons kita berbeda ya dan kita tidak menghujat karena kita tahu ya memang dia anak kecil gitu. Dia hanya apa meniru mengambil sesuatu secara cara berpikir dia sehingga walau mamanya udah bilang jangan, dia tetap nggak ngerti ya memang usianya masih seperti itu ya. Jadi inilah hal-hal yang seringkali bisa membuat orang itu ketika berkomunikasi jadi nggak nyambung atau membuat jadi ada konflik, salah paham, tersinggung. Ya karena kebanyakan kita ketika berkomunikasi ya, kita mendengar itu niatannya untuk menjawab dan bukan untuk memahami. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana ya supaya ketika kita mendengar orang lain, itu kita mendengar dengan tujuan yang lebih efektif, yaitu pahami dulu orangnya, pahami dulu maksudnya apa, pahami dulu kondisinya. Dari situ kita akan bisa memutuskan, aku perlu berespons nggak ya? Atau aku cukup terima saja gitu, karena kita paham sebenarnya maksudnya apa. Ya, jadi kalau enggak, kita akan cenderung justru akan merespons terus atau bahkan bersikap reaktif. Nah, itulah yang seringkali kemudian membuat terjadi konflik ya. Nah, kita sebelum lebih jauh bicara soal empati, kita bicara komunikasi dulu ya. Jadi komunikasi itu sebenarnya kata paling dasarnya itu adalah common, lalu komunikasi itu sebenarnya maksudnya adalah to make common ya. Jadi eh, communication itu kalau mau kita lihat definisi dari katanya, ini adalah proses berbagi gagasan dan informasi untuk membuatnya jadi umum bagi semua. Jadi maksudnya untuk membuat hal yang aku ketahui diketahui juga oleh orang lain secara sama, gitu ya kira-kira ya. Jadi proses berbagi gagasan dan informasi untuk membuat jadi antara aku, kamu, dan siapapun kita yang sedang berbicara, kita tuh punya gagasan yang sama. Kita orang yang memberi pesan A kemudian ditangkap oleh penerima pesan juga A. Kira-kira seperti itu ya yang dimaksud dengan komunikasi ya. Jadi
Komunikasi adalah proses menyampaikan ide dan informasi agar dapat dipahami dan dimiliki bersama oleh semua pihak. Ya, kita perlu eh, coba kita melihat ini ya, kita perlu memahami bahwa di dalam komunikasi ada berbagai elemen ya. Jadi misalnya kita perhatikan dari gambar ini, ketika seseorang pengirim pesan bicara, itu artinya dia sedang memberikan input pesan kepada penerima pesan, gitu ya. Jadi ketika dia berbicara, menyampaikan sesuatu, dia berkomunikasi dengan gestur atau apapun yang tujuannya adalah memberikan pesan, ya, dia menyampaikan pesan, maka akan ada saluran-saluran komunikasi nih. Ya, kita punya saluran komunikasi lisan lewat udara, ya kita bisa mendengar tulisan lewat kertas atau lewat media-media lain, video, kemudian juga bisa eh, lewat tulisan itu lewat WA atau pesan-pesan apa aplikasi pesan gitu ya, macam-macam. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ketika pesan diberikan, maka ini harus ada hal yang menjadi pemahaman yang sama. Jadi harus ada kesamaannya. Jadi misalnya ketika yang ngomong sama kita itu anak kecil, kita orang dewasa harus ada tuh sesuatu yang kita jadikan irisan gitu. Karena kalau enggak, dia bicara sebagai anak kecil lalu kita menerima sebagai orang dewasa, kita bisa salah nyambung nih. Karena nggak ada sesuatu yang common yang menjadi pemahaman bersama gitu apa yang dimaksud oleh anak itu ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, jadi ketika pesan disampaikan, lalu pesan diterima, ya, antara yang saya maksud ketika si pengirim pesan ngomong dengan yang saya pahami ketika penerima pesan itu menerima pesan, itu harusnya sama. Jadi kalau yang mengirim pesan ngomong A, harusnya diterima A juga, gitu. Nah, sambil kita belajar ini kan sambil kita mengingat-ingat ya bagaimana kita berkomunikasi. Ya, saya rasa kita akan dengan mudah mengingat betapa sering terjadi salah paham ya antara apa yang dimaksudkan orang dengan apa yang kita terima. Jadi kita bingung, tak tersinggung misalnya ya. Kita bertanya balik yang mengindikasikan bahwa aku nggak ngerti nih kamu maksudnya apa gitu atau kita perlu mengkonfirmasi maksud kamu apakah begini gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa komunikasi itu tidak mudah ya. Jadi saya rasa banyak orang yang eh, menganggap enteng komunikasi gitu ya. Jadi misal kita sama-sama bisa bahasa Indonesia, lalu kita berpikir kita pasti bisa berkomunikasi. Belum tentu sebenarnya. Karena ada banyak hal yang bisa terjadi ya, noise-nya itu ya di tengah-tengah proses komunikasi. Walaupun sama-sama bisa bahasa Indonesia. Bisa jadi masalah kepribadian, kemudian trauma-trauma kita, sehingga ketika orang tersenyum, bisa jadi orang maksudnya tersenyum bagi kita yang menerima, bisa jadi senyuman itu artinya sinis. Nah, misalnya kayak begitu ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena di dalam diri kita ada pengalaman-pengalaman tertentu tuh yang membuat kita jadi menerima pesan senyum itu jadi berbeda gitu misalnya ya. Jadi intinya komunikasi seperti itu. Oh ya, ini saya hanya mau menjelaskan satu hal yang pernah terjadi antara saya dengan suami ketika kami sedang ada di perjalanan ya. Ini sekedar untuk menggambarkan. Jadi ini di BSD ya. Di sini nih kalau Bapak Ibu yang orang Tangerang Selatan yang ngerti konteks BSD mungkin tahu ya di daerah BSD ini. Di sini ada BSD Plaza. BSD Plaza ada di sini ya. Jadi kira-kira mungkin tahu ini di sini ITC ya, ITC. Lalu di sini nih apa BSD Junction. Ya betul ya, kayaknya namanya itu ya. Kira-kira kayak gini perjalanannya. Jadi saya datang dari arah sini, dari bawah sini. Kami mau pulang ke arah Bintaro ya. Jadi kemudian sampai di sini, suami saya nanya, kita kemana? Terus saya bilang, oh lurus aja, saya bilang gitu. Lalu udah di jalan. Loh, tapi kok suami saya nyetirnya ke arah kanan sini? Menurut saya ini kanan. Menurut saya inilah yang lurus gitu kan. Terus dia, loh, kok ke kanan? Lurus dong. Kan tadi aku bilang lurus. Lalu dia bilang, loh kan lurus ke sini. Jadi kita di tengah-tengah sini bingung ya. Tapi karena udah terlanjur arah sini, kira ke sini. Jadi terus saya bilang, kan tadi udah dibilang lurus. Itu bukan lurus, itu kiri ya. Jadi menurut suami saya yang saya sebut lurus itu kiri. Sementara yang suami saya bilang lurus ke sini bagi saya itu kanan gitu. Jadi sebenarnya konflik yang
Yang simple banget hanya karena nggak ada something in common itu loh tadi ya. Harus ada sebuah pemahaman yang sama. Itulah yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi harus ada sebuah pemahaman yang sama dan ketika kita sadar bahwa oh kita nggak punya pemahaman yang sama ya, kita jadi tahu bahwa masalah kita karena nggak punya pemahaman yang sama gitu ya. Jadi bukan karena dia menyebalkan, bukan karena dia ngomongnya nggak jelas atau apa, bukan semata-mata karena tidak punya pemahaman yang sama. Berarti ada di area pengetahuan gitu ya. Jadi area pengetahuan itu kan area yang paling gampang diselesaikannya. Kalau nggak tahu tinggal dikasih tahu selesai gitu ya. Kalau area-area masalah kepribadian atau apa wah, itu beda lagi ya, lebih sulit. Nah, jadi kira-kira ini sekedar sebagai contoh ya, Bapak Ibu ya, ketika kita bicara ini nih, harus ada hal yang menjadi pemahaman yang sama. Ya. Jadi di area empati inilah yang sering kali terjadi. Kita tidak mampu memahami rasanya jadi orang tersebut. Kita nggak mampu memahami sudut pandang dia. Jadi dia bicara dengan perasaannya, sudut pandangnya, dengan kondisi dia, lalu kita menerimanya dengan sudut pandang kita, perasaan kita. Jadi seperti tidak ada ini nih, nggak ada irisan antara kita dan dia gitu ya. Nah itulah yang seringkali membuat komunikasi berjalan tidak empatik ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita perlu menyadari bahwa pesan yang dikirim ya tadi itu ya, pesan yang dikirim kita itu seringkali berasumsi pesan yang kita kirim itu akan sama yang diterima dengan orang yang menerima pesan. Itu belum tentu ya. Jadi kalau kita bicara dengan anak, kita ngomong A, dia tuh belum tentu loh nerimanya A ya. Dia bisa menerimanya B, C, D gitu. Belum tentu. Jadi kita perlu memastikan bahwa memang komunikasi ini berjalan mencapai tujuan, yaitu apa yang mau kita sampaikan sama dengan apa yang dia terima. Nah, masalahnya kan tentu saja karena kita yang dewasa, ya, yang orang dewasanya kan kita nih, orang tua. Anak-anak itu kan adalah yang lagi belajar dari kita. Maka tentu saja kitalah yang harus eh, mencari kesamaan itu di dalam diri mereka gitu ya. Dan bukan mereka yang kita tuntut untuk memahami kita dan mencari samanya dengan kita, bukan begitu karena kitalah yang orang dewasanya, kitalah yang orang tuanya gitu. Mereka ini yang anak-anak yang sedang belajar hidup, yang sedang mencontoh cara kita berkomunikasi, kira-kira seperti itu ya. Jadi kitalah yang sebagai orang tua yang perlu memastikan bahwa pesan yang kita kirim itu sama dengan apa yang mereka terima. Jadi ini tidak selalu sama ya, ini penting nih untuk kita sadari ini. Saya rasa sebenarnya kalau kita ngomong seperti ini, saya rasa Bapak Ibu akan setuju bahwa iya ya, sering tidak. Tapi pada realitanya ketika sedang terjadi komunikasi, kita sering nggak gitu ya. Lalu kita marahkan, gimana sih udah dikasih tauin gitu misalnya. Tanpa kita ngecek pesan yang kita sampaikan sama nggak dengan yang dia terima. Ya, kadang-kadang kata-katanya mungkin sama, tapi rasanya nggak sama. Misalnya kita mengatakan, udah beresin buku nggak buat besok? Misal contoh ya, ngomong gitu ke anak. Kita maksudnya dari kita bertanya, sudah membereskan buku belum untuk besok? Itu kita sebagai orang tua maksudnya mengingatkan anak supaya dia nggak terlambat, nggak kehilangan barang, nggak ketinggalan, dan lain-lain. Di anak, walaupun kata per katanya mereka terima sama persis, bisa jadi juga message-nya tuh berbeda. Misalnya, message yang sering saya terima nih ya, kalau lagi konseling ke anak remaja, seringkali mereka nerimanya beda. Yang mereka terima adalah, Mama selalu nganggap aku anak kecil. Nah, misalnya begitu ya. Jadi walaupun kata-katanya sama, tetapi pesan yang diterima juga bisa beda gitu. Itu selalu dianggap anak kecil, selalu rasanya harus diingetin, harus, nah kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang kita lihat dalam realita sehari-hari ya yang mungkin terjadi. Saya mau cintaan ya itu sesuatu yang masih belum belum bisa dipahami sepenuhnya seperti orang dewasa pahami. Ya, jadi em, bagaimana ketika anak mengatakan kata-kata semacam ini ya? Maka kita perlu cari dulu kesamaannya nih. Jadi kita mencoba berpikir dari sudut pikirannya. Ini anak usia 4 tahun ini, saya kira-kira nih ya usianya ya. Ini anak ini ketika dia ngomong, aku mau pacaran, aku punya pacar, aku mau cinta-cintaan. Apa yang dia maksud dengan itu? Nah, jadi nggak bisa anak
kecil atau anak kita ini yang kita suruh memahami pemahaman kita tentang yang namanya pacaran tuh ini loh. Jadi kamu nggak boleh ngomong pacaran karena pacaran tuh ini gitu. Pacaran itu proses orang mengenal untuk menikah. Pacaran itu nanti apalagi cinta-cintaan itu urusan nanti ada hal-hal fisik nggak boleh ya nih. Jadi kita nggak bisa memaksa anak untuk memahami pemahaman kita karena mereka pasti nggak bisa. Karena anak usia seperti ini ya seperti kita tahu ya masih konkret sekali cara berpikirnya dan kata-kata itu kadang dia meniru atau mendengar orang dewasa di sekitar dia ngomong soal pacar atau apa lalu meniru jadi belum tentu dia punya makna itu jadi yang paling penting sebenarnya kitalah yang harus berusaha memahami apa yang dia maksud ketika dia ngomong aku punya pacar ketika dia ngomong aku mau cinta-cintaan itu maksudnya apa justru kita yang harus memahami jadi harus dicari kesamaannya itu tuh. Ya, sama seperti saya kasih contoh tadi ya, antara kiri sama kanan, yang mana yang disebut lurus, yang mana yang disebut kanan, mana disebut kiri, itu kan belum ada kesamaan. Ya, apa yang kita maksud dengan lurus gitu? Ternyata yang saya maksud lurus buat suami saya itu kiri. Yang saya maksud kanan ternyata buat suami saya itu lurus. Lah, ya bingung lah. Jadi samakan dulu persepsinya. Nah, itulah yang terjadi kan dalam percakapan sehingga si anak ini ketika awalnya dia agak tenang lama-lama akhirnya kan jadi seperti apa ya emosinya jadi intens gitu ya karena dia merasa tidak dimengerti dan dia juga tidak mengerti mengapa nggak boleh gitu di dalam konsep dia gitu tentang yang dia sebut punya pacar gembi itu dalam konsep dia kan seperti apa ya mungkin tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh punya. Nah, ini salah satu contoh ya yang tadi saya maksud dengan harus ada sesuatu yang kita pahami dulu bersama. Barulah komunikasi itu bisa berjalan efektif. Dan inilah yang disebut empati. Ketika kita mampu memahami ya apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita dan bagaimana kita juga bisa melihat dari sudut pandang dia ya. Nah, kalau di dalam konteks parenting sekali lagi yang dewasalah yang harus mencari menyesuaikan diri ya, dan bukan yang anak yang kita. Nggak boleh pacaran kan? Oke. Jadi em, ini tentang komunikasi ya. Jadi kita perlu memahami bahwa komunikasi itu sebelum kita bicara komunikasi yang empatik ya, kita perlu mengerti bahwa yang namanya komunikasi itu tidak terhindarkan ya. Jadi komunikasi kita dengan anak-anak kita itu tidak terhindarkan, tidak ada istilahnya kita tidak berkomunikasi. Kita itu tidak mungkin tidak berkomunikasi. Ya, sekali lagi kita ini tidak mungkin tidak berkomunikasi. Jadi komunikasi itu nggak terhindarkan. Jadi kita diam pun itu komunikasi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tentang anak kita yang kita nggak setuju, tapi kita belum punya energi buat ngomong misalnya, lalu kita menghindar aja, itu pun komunikasi. Itu sesuatu yang terkomunikasikan, walaupun kita nggak berniat mengomunikasikan. Ya, tatapan mata kita, ekspresi wajah kita, gestur tubuh kita, semuanya itu adalah komunikasi kita diam pun itu adalah komunikasi. Jadi diamnya kita itu kan akan tetap diinterpretasi gitu oleh orang yang melihat. Sehingga itulah yang disebut komunikasi itu tidak terhindarkan. Ya, jadi kalau ada yang berpikir, ah udah diam aja ah daripada salah ngomong, jangan bu itu bukan berarti lalu ketika diam aja lalu tidak ada komunikasi. Itu pun adalah komunikasi ya. Lalu berikutnya, setiap komunikasi pasti ada tujuan. Jadi kita mau enggak cuma bercanda misalnya begitu ya itu tetap sebenarnya akan ada sesuatu yang tercapai lah dari situ ya jadi kadang orang tua suka bercanda sama anak enggak udah nggak usah dipikirin bercanda atau misalnya anak bercerita tentang sesuatu masa ada yang ngomong gini ah udahlah itu enggak penting enggak itu maksudnya bercanda nah itu sesuatu yang kita perlu pahami bahwa komunikasi itu akan mencapai tujuan akan ada sesuatu akan ada dampaknya gitu ya kira-kira ya. Lalu komunikasi itu transaksional. Jadi ketika kita komunikasikan sesuatu, maka kita akan mendapatkan respons. Jadi kita diam pun kita akan mendapatkan respons. Responsnya bisa jadi diam juga, responsnya bisa jadi pikiran tertentu yang muncul di
di lawan bicara kita, di kawan bicara kita gitu ya, itu juga bisa terjadi ya, itu juga akan terjadi ya. Jadi ini transaksional, selalu akan ada sesuatu ya yang saling gitu ya, transaksi komunikasi yang terjadi, walaupun misalnya pun tidak ada kata-kata di dalamnya. Kita juga perlu mengerti bahwa komunikasi itu punya banyak dimensi ya. Kita sebagai orang tua itu punya dimensi berbeda dengan anak ya. Jadi bicara antara orang tua dengan anak itu bukan pembicaraan yang setara ya. Kita ini orang tua dan dia anak. Jadi kalau saya pribadi sih, saya bukan yang dari apa yang saya pelajari ya dan dari proses konseling, hal-hal yang saya pahami tentang parenting, saya bukan yang mengatakan pada konteks tertentu orang tua dan anak itu jadi sahabat gitu, jadi teman. Saya sih bukan yang berpendapat seperti itu. Orang tua dengan anak selamanya adalah orang tua dan anak. Orang tua dan anak tidak akan menjadi sahabat. Karena kalau misalnya kita jadi sahabat, namanya sahabat bisa tersinggung, konflik kita kayak setara gitu ya dengan anak kita ya kalau kita jadi sahabat. Tentu saja bukan artinya kita tidak bisa berkomunikasi dengan apa ya dengan sudut pandang mereka, cara mereka ya, bukan itu ya. Tentu saja dengan empati kita akan bisa berkomunikasi di level mereka. Tapi status kita ya tetap orang tua. Tetap kita yang memberikan aturan dan bukan anak. Ketika pun kita berdiskusi dengan anak, ya anak remaja ya, nanti kita belajar tentang remaja 2 minggu lagi. Ketika kita berkomunikasi dengan remaja pun, misalnya kita mengajak mereka untuk, ayo kita sama-sama bikin aturan yuk. Lah itu kan sama-sama bikin aturan yuk. Itu kan aturan juga ya, bahwa kita membangun aturan ini bersama-sama. Dan itu kan datangnya dari orang tua juga. Jadi orang tua lah yang harus menentukan aturan. Bahwa eh, aturan kita bikin bersama, itu kan aturan juga yang diberikan orang tua. Jadi bukan anak yang kemudian mengatur orang tua untuk harus begini gitu ya. Itu nanti akan jadi masalah lagi ya. Jadi ada banyak dimensi dalam komunikasi. Itu perlu kita pahami. Nggak cuma atas kemudian satu dimensi yang sama ya. Jadi yang terakhir adalah bahwa komunikasi nggak bisa ditarik kembali. Kita mau minta maaf, jadi kita nggak bisa tuh misal ya ketika konseling ada orang tua misalnya yang mengatakan padahal saya udah minta maaf. Ya ketika kita minta maaf realitanya ya memang nggak bisa ditarik kembali. Jadi ada sesuatu yang perlu dilakukan untuk mengobati luka itu ya. Saya pernah baca ada satu buku untuk setiap satu kali relasi yang rusak, kita butuh 5 upaya untuk memperbaiki relasi. Jadi memang relasi yang rusak harus ada upaya memperbaiki ya, tidak cukup hanya dengan kata-kata. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan umum ya. Mungkin ada yang membutuhkan secara sangat disederhanakan nih kira-kira seperti ini. Kalau kita mau bangun komunikasi ini sebenarnya common sense ya. Kita harus tatap kawan bicara ya. Saya rasa yang lebih tepat sebenarnya kawan bicara ya, bukan lawan bicara gitu. Kita tatap kawan bicara, simak perkataannya. Nah, masalahnya tuh begini loh. Kalau dengan rekan kerja, dengan orang-orang yang punya relasi formal dengan kita, biasanya sih kita ngeh ya untuk menatap matanya kalau bicara, untuk menyimak. Tapi kalau dengan anak itu kadang-kadang kita bisa lupa. Begitu juga anak kalau bicara sama orang tua gitu ya, saking terasa familiar gitu ya, lalu ngomong bisa nggak ngelihat matanya, kita bisa nggak ngeh ketika kita ngomong ini anak lagi ngelihat ke kita atau enggak, karena kita sendiri juga lagi melihat ke arah lain ya. Sementara salah satu yang kita pelajari di minggu minggu 1 atau minggu 2 tuh ya tentang cara anak belajar itu kan kita harus meminta dulu atensi dia ya kan kita udah pelajari itu ya di minggu-minggu yang lalu ya harus ada atensinya dulu baru dia bisa mendengar. Jadi kalau tidak ada atensinya kita nggak bisa tuh mengharapkan dia memahami apa yang kita katakan. Jadi kita harus memastikan dulu dia memberi atensi lah. Tapi kalau kita sendiri juga tidak menatap ke arah dia, mana kita tahu dia memberi atensi atau tidak. Ya, jadi seringkali kan konflik tuh terjadinya kayak begitu ya. Ntar orang tua ada di ruangan yang lain manggil anaknya, misalnya, Doni, tolong dong ambil apa cuci piring dulu atau ambil apa misal gitu lo lama nggak ada gitu ya lalu kita marah itu udah dibilangin tadi tolong beresin ini kenapa nggak diberesin misal gitu padahal di titik awal ketika ngomong begitu ternyata anaknya entah lagi di mana entah lagi apa jadi perhatiannya belum dia berikan gitu ya jadi penting sekali sebenarnya nomor 1 ini ini walaupun sederhana kadang-kadang kita lupa ya
Lalu saat mendengarkan anak, kita tunjukkan minat ya lewat ekspresi kita tatap wajahnya. Misalnya wajah kita tersenyum, menunjukkan minat sambil ngangguk-ngangguk mungkin gitu. Jadi jangan sambil main HP atau sambil membaca. Yaitu kan banyak itu. Iya, iya, papa dengar, ngomong aja gitu. Tapi sambil kita nonton, nah itu tidak membangun komunikasi ya. Lalu kita sering-sering ajukan pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan tertutup ya. Kalau pertanyaan tertutup itu biasanya respons orang cuma iya atau tidak. Udah makan belum? Udah makan belum? Belum, misal gitu ya. Tapi kalau pertanyaan terbuka, kamu lagi ngapain gitu? Apa ngapain aja kamu sore ini? Nah, itu kan pertanyaan terbuka ya. Jadi kita bisa lebih tahu lebih banyak ya mendengarkan cerita mereka. Ya tentu kita hindari topik yang sulit atau yang mancing perdebatan. Kayak topik yang tadi itu kan sebenarnya topik yang sulit ya. Jadi em, kalau dari sepotong cerita tadi ya, hanya yang sepotong kesannya sih memang mamanya yang mengajak pembicaraan itu sepotong. Tapi saya nggak tahu ya sebelum-sebelumnya ada pembicaraan apa ya. Itu memang topik yang terlalu sulit ya. Sehingga kita hindari topik yang terlalu sulit untuk kita bicarakan dengan anak-anak. Lalu ini tadi, refleksikan dulu, jernihkan pemahamannya. Sama nggak nih pemahaman kita yang disebut dengan em, apa, pacaran itu apa sih gitu? Sama nggak? Jangan-jangan yang dia maksud sebenarnya berteman baik, pengen main bareng, pengen sering-sering main ke rumahnya karena seneng main sama dia gitu. Yang jauh banget dari gambaran kita tentang yang disebut pacaran misalnya gitu ya. Lalu eh, ya kita ngobrol berdasarkan apa yang dia sampaikan ya. Jadi bukan berdasarkan keinginan kita sendiri. Lalu empati, tidak menghakimi. Kalau emang kita nggak tahu ya jujur bilang. Kita bersikap sopan, beri pujian. Saya rasa ini semua hal-hal yang standar lah ya. Nah, kita mau fokus ke yang nomor 7 ya. Bagaimana kita menunjukkan empati. Ya, jadi apa itu empati? Empati adalah seni membayangkan diri kita ada di posisi orang lain, memahami perasaan dan sudut pandang mereka, serta menggunakan pemahaman itu untuk membimbing tindakan kita. Ya, ini definisi yang kita baca ya. Jadi maksudnya adalah empati itu adalah ketika misal kayak tadi ya antara ibu dan anak yang lagi ngobrol, kita membayangkan ya seperti apa sih cara berpikir anak umur segini? Seperti apa sih perasaan dia nih anak umur segini nih seperti apa ya gitu. Cara pikir mereka gimana ya gitu. Atau misal ketika kita sedang mendengar si Ara tuh ngomong misalnya tadi ya video yang awal, ini anak umur segini ini apa ya? Apa yang dia maksud ya dengan ketika dia bicara seperti ini ya? Cara berpikir anak umur segini seperti apa sih? Nah, kira-kira kan seperti itu seharusnya. Itu yang namanya empati. Nah, tetapi tentu saja tidak cukup hanya sekedar memahami rasanya jadi dia, memahami sudut pandang mereka, nggak cukup cuma itu, tetapi kita harus menggunakan pemahaman itu untuk membimbing tindakan kita ya. Jadi mereka kita perlu mengomunikasikan bahwa aku memahami gitu ya. Karena kalau nggak dikomunikasikan, walaupun kita paham, tapi nggak kita komunikasikan, kan mereka juga nggak ngerti. Sementara tujuan empati itu kan justru untuk membuat kawan bicara kita itu merasa, oh dia ngerti yang aku maksud apa gitu. Jadi ada rasa nyaman untuk ngobrol gitu ya. Ya sehingga mulai ada keterbukaan, sehingga mulai ada relasi ya. Ini yang tadi yang tadi di awal dibicarakan ya. Pentingnya membangun relasi sebelum kita bisa mengoreksi anak. Ya, kalau nggak ada relasi, kalau anak nggak merasa dekat dengan kita, itulah yang membuat kemudian anak jadi eh, tidak merasa dipahami ya dan komunikasi menjadi komunikasi yang sulit saya rasa ya. Oke, jadi kita lihat satu-satu ya apa itu sebenarnya empati ya. Empati itu punya 4 dimensi. Di dalam makna empati itu ada 4 dimensi ya. Jadi tidak ada salah satu dimensinya maka itu akan disebut ya bukan empati kira-kira seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah afektif. Ya, apa ya, kemampuan kita untuk memahami rasanya, untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, jadi, misal, oh ya ini kemudian yang kedua, kognitif, ini tentang apa yang kita ketahui tentang emosi ya. Jadi pengetahuan kita.
lalu tentang moral, ini tentang bagaimana kita melihat hal baik dalam diri seseorang, dan yang terakhir perilaku ya, kita lihat satu-satu. Nah ini misalnya ini foto ini adalah foto yang waktu itu beredar setelah beberapa waktu pasangan ini bercerai ya, papa mamanya anak ini ya bercerai, dan lalu beredar foto ini. Jadi waktu saya melihat foto ini itu ketika saya entah ya, ini foto ini sangat berkesan gitu buat saya. Jadi begitu saya lihat, saya melihat senyumnya papahnya ini ya, saya melihat bagaimana matanya seperti itu gitu, dan karena ada latar belakang cerita ya, ketika itu lalu saya lihat wajah anak ini, bagaimana dia ekspresinya, bagaimana tangannya yang kecil itu menyentuh papanya gitu, itu membuat hati saya tuh rasanya kayak kayak ada sesuatu yang agak sedikit menusuk gitu ya di hati saya, rasa ada sedih yang sedikit pilu gitu rasanya ya, ada perasaan sedih, sedih yang seperti kayak ikut kehilangan gitu rasanya ya. Jadi kira-kira itulah yang disebut afeksi. Kita bisa seperti share emosi orang lain gitu. Kita seperti ikut merasakan walaupun mungkin kita tidak bisa 100% memahami gitu ya. Ada sesuatu yang ikut kita rasakan. Nah, itu yang namanya afeksi, afektif ya, afek. Jadi dimensi ini kita harus miliki. Jadi ketika kita melihat misalnya kemarin ya, ketika terjadi kerusuhan itu, saya sebenarnya diundang untuk bawakan satu seminar gitu, kayak semacam pelatihan di satu tempat di Jakarta ya, di daerah Cawang. Jadi begitu dengar berita ini berita itu ya, suami saya lalu teman-teman juga udahlah nggak usah pergi gitu ya. Ini juga adik saya kebetulan ada yang kantornya di sekitar Senayan, dia udah dari jam berapa udah aku aja mau pulang gitu, udah nggak usah ke Jakarta gitu, Jakarta kacau, nggak usah ke Jakarta. Tapi lalu ketika saya chat panitianya bilang ini anak-anak apa pesertanya tuh dari pagi udah jalan dan udah ngumpul gitu ya, udah datang gitu. Jadi akhirnya rasanya tuh saya membayangkan rasanya jadi mereka ya ketika udah datang, ini pembicaranya kok malah nggak datang gitu ya. Saya pikir itu kemudian afeksi itu ya, saya bisa ikut merasakan. Jadi walaupun orang-orang bilang udahlah ini aja apa pasti panitianya ngerti kondisinya gitu, tapi kok saya rasanya ya udah akhirnya saya datang gitu ya, dan syukurnya aman ya, pergi dan pulang aman, hanya saja memang macetnya luar biasa ya. Jadi itu namanya afeksi. Bagaimana kita bisa apa ya, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu. Dan bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan saja gitu. Nah, berikutnya adalah dimensi kognitif. Dimensi kognitif itu bicara soal pengetahuan kita tentang emosi. Jadi misal nih kita lihat dua orang eh, apa perempuan yang sangat terkenal ini ya, orang wanita ini, yang satu Kate Middleton, satunya Meghan Markle ini, mereka ini sedang menghadiri em, upacara pemakamannya almarhum Ratu Elizabeth ya. Jadi kita lihat peristiwanya sama, pakaiannya mirip ya. Dan kita lihat juga kayak topinya juga mirip ya, ada jaring-jaringnya juga. Ini ada banyak hal yang mirip ya. Tetapi kalau kita perhatikan kan coba lihat ekspresi wajah dua orang ini kan beda banget ya. Kita coba lihat matanya misalnya ya. Coba lihat arah kepalanya, yang satu agak menunduk, yang satu agak sedikit datar, sedikit cenderung menengadah gitu ya. Lihat tarikan mulutnya, ya kita bisa lihat gitu gestur tubuhnya, itu kita bisa lihat sih bahwa ada perbedaan. Nah ini yang namanya kognitif, kita punya pengetahuan tentang emosi, kita punya pengetahuan yang kita bisa tahu bahwa dua orang ini emosinya beda nih gitu ya. Yang depan ini mungkin terasa seperti terpukul gitu mungkin ya, seperti sangat kehilangan gitu, sementara yang belakang kok saya merasa sedikit merasa tenang ya, seperti itu. Ketika saya kasih contoh ke orang-orang ya foto ini ya, lalu ada yang mengatakan, kok saya merasa yang di belakang itu justru ada terasa kayak lega, katanya gitu. Emosinya seperti
orang yang lega ya. Kita nggak tahu ya sebenarnya apa yang dia rasakan, tapi setidak-tidaknya kita bisa melihat bahwa ini ada dua emosi yang terasa berbeda nih di antara dua orang. Nah, ini yang disebut kognitif, pengetahuan kita, kosakata kita tentang emosi ya. Jadi kita tahu gitu bahwa emosi itu ada macam-macam. Jadi ketika kita melihat anak kita tertawa misalnya, kita bisa punya pengetahuan yang cukup untuk bisa membedakan dia ini ketawanya dia ini gembira, ketawanya ini sarkas, atau ketawanya ini sebenarnya sedih. Tapi dia nggak mampu memproses rasa sedihnya dan dia akhirnya jadinya tertawa. Pernah nggak tuh Bapak Ibu menemukan anak seperti itu ya? Ini cukup cukup sering ya saya ketemu seperti ini nih. Orang-orang yang menceritakan hal yang sedih tapi sambil tertawa. Nah, kalau kita nggak punya pengetahuan yang cukup tentang ini, kita bisa nggak paham, ya kita bisa nggak empati. Lalu kita ikut ngebecandain, sangkain emang dia benar-benar lagi merasa bahagia, gembira gitu ya, padahal belum tentu ya. Ya, jadi tadi pertama afeksi ya, afektif itu bagaimana mampu ikut merasakan. Yang kedua ini kita punya pengetahuan tentang emosi, punya pengetahuan kosakata yang cukup untuk menggambarkan emosi seseorang. Lalu yang ketiga ini yang namanya moral ya. Nih foto ibu ini saya rasa ini lagi cukup terkenal ya, ibu ini ya. Se-Indonesia rasanya kalau udah bicara tentang dia banyak sekali hujatan ya, kasihan juga ya. Dan kalau kita tidak punya dimensi moral, kita tidak akan bisa empati. Jadi kalau kita mau empati sama seseorang, itu harus ada dimensi moral. Apa itu? Itu adalah kemauan dan kemampuan dalam diri kita untuk melihat hal baik dalam diri seseorang. Jadi kalau kita melihat seseorang berkomunikasi dengan seseorang, kita sudah merasa udah nggak ada yang baiklah dalam dirinya, kita pasti tidak akan mampu empati. Yang terjadi kita akan judgmental terhadap dia. Ya, jadi kemampuan kita dan kemauan kita melihat hal baik dalam diri seseorang itulah yang membuat kita mampu empati. Jadi kita jadi ada keinginan dalam diri kita untuk mencoba memahami orang ini, mencoba memahami rasanya jadi dia. Itu hanya akan bisa kalau di dalam diri kita ada itu aspek moral ini nih, kemauan kita untuk melihat hal baik. Ya, setidak-tidaknya misalnya ya dia mempertahankan kehamilannya ya, setidak-tidaknya dia mempertahankan anaknya. Itu kan hal baik dalam dirinya. Setidak-tidaknya dia punya dua orang anak. Ya, setidak-tidaknya dia seorang ibu gitu ya. Ada peran baik yang sedang dia jalankan dalam hidupnya gitu. Jadi itulah yang bikin kita bisa empati kalau ada dimensi moral ini. Ya, jadi seringkali apa yang membuat kita tidak mampu empati itu adalah karena kita nggak punya nih dimensi moral. Kita udah menganggap, alah udahlah kartu mati lah dia lah, udahlah percuma lah. Nah, kalau udah kayak begitu, susah kita ya. Jadi ketika kita mau empati, berbicara empati kepada anak kita ya, kalau kita udahlah percuma lah. Ini mah udah tinggal dihajar aja, kalau nggak dihajar nggak bisa gitu misalnya ya. Kita berarti sudah menganggap udah nih nggak ada nih, nggak bisa bicara lagi, nggak ada hal baik, nggak mampu lah kita untuk dia bisa memahami kita. Nah itu kita perlu pikirkan ya aspek dimensi moral ini. Yang terakhir adalah dimensi behavioral ya, perilaku. Ya, jadi eh, ini adalah dimensi ketika eh, empati itu ketika kita berusaha memahami rasanya jadi dia, kadang-kadang pemahaman itu kadang-kadang nggak perlu kita ucapkan dengan kata-kata ya. Kadang-kadang cukup dengan perilaku. Misalnya ada orang yang sedang nangis sesenggukan ya, kadang-kadang kita cukup duduk di sebelah dia. Kalau memang appropriate ya, kalau memang pantas, misalnya kita bisa pegang tangannya, atau kita tepuk-tepuk pundaknya, atau kita rangkul ya, kalau itu pantas ya. Kalau relasinya pantas untuk melakukan itu. Kadang-kadang nggak perlu bicara, kita lakukan saja apa, menunjukkan bahwa aku ngerti rasanya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi empati itu ini ya, Bapak Ibu, empat hal ini. Empat dimensi ini, empat-empatnya harus ada. Jadi sekali lagi, kemampuan kita untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain ya, afektif, lalu pengetahuan kita tentang emosi ya, kosakata kita tentang emosi, kemudian kemampuan dalam diri kita untuk melihat hal baik dalam diri seseorang, dan kemudian yang terakhir adalah perilaku yang kita tunjukkan. Perilaku itu bukan cuma tentang tangan kita megang atau apa, tapi juga
ekspresi wajah, gestur tubuh. Jadi ketika kita duduk di dekatnya atau kita menghadapkan tubuh kita ke arah dia gitu. Atau kita bagaimana ekspresi mata kita itu juga termasuk bagian dari behavioral ya. Jadi ketika kita misalnya ngomong sesuatu ya, wah tampaknya kamu benar-benar sedang eh, putus asa, tetapi behavior kita sambil senyum-senyum gitu misalnya, ya itu kan bukan empati. Jadi behaviornya juga harus mendukung ya, memang sejalan, menggambarkan juga, mendemonstrasikan juga empati yang sedang coba kita komunikasikan kepada kawan bicara kita ini. Nah, tadi kita lihat video itu ya, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat video itu. Em, Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang menyenangkan, ya, yang kita sepemahaman, gitu ya. Tentu saja empati itu bukan hal yang sulit ya. Tapi kalau kita harus berkomunikasi dengan orang yang, misalnya contohnya seperti murid yang tadi itu, gitu ya. Nah, disitulah baru kita butuh tuh ilmu kita ya, ilmu untuk empati itu. Gimana kita bisa empati dengan anak yang seperti ini ya. Tapi nih ya, tadi aspek moral ya. Jadi moral itu, kalau kita udah merasa ah udahlah ini anak udahlah nggak ada harapan lah udahlah terserah dia lah mau jadi gelandangan di kuburan mau jadi terserah maka kita pasti nggak akan empati pasti nggak bisa empati jadi harus ada upaya dalam diri kita untuk tetap melihat ada hal baik dalam diri anak ini itulah yang bikin kita bisa empati ya jadi kalau kita bicara teori empati ya kira-kira bagaimana nih kalimatnya ya ketika kita ketemu anak seperti ini kita mesti ngomong apa sih sama dia ya. Tadi ini kan ibu itu ya, ibu gurunya itu ini yang tadi saya bilang seringkali tanpa sadar kita seperti seperti jadi sama gitu ya. Ini kan guru, ini murid. Tapi tanpa sadar kita bisa set gini nih. Jadi bantah-bantahan sama murid ya. Jadi nggak kelihatan lagi siapa yang guru, siapa yang murid. Ya, walaupun tentu saja saya rasa sih guru ini juga nggak bermaksud seperti itu. Dia juga saya sih dugaan saya ya dari apa yang saya coba rasakan, apa sih yang dirasakan guru ini ya kalau saya coba empati sama dia ya. Ya salah satu yang saya rasakan dia kayaknya juga kewalahan ya. Dia kewalahan nih. Enggak dia juga nggak tahu nih harus bagaimana. Jadi dia berupaya tapi nggak tahu bagaimana gitu. Saya sih merasa seperti itu ya. Jadi ketika eh, percakapan tadi ya, coba coba kita lihat sekali lagi ya untuk kita mulai belajar harusnya bagaimana ya ketika kita merespon dengan empati itu kayak apa sih gitu ya. Coba kita lihat lagi ya. Nih ya, dari ketika dia ngomong, lalu ngapain kamu ke sini kalau mau ke kuburan? Ya, perhatikan, itu ada jeda tuh di situ. Jeda, lalu anak ini kayak bingung ya. Kalau yang saya coba rasakan nih ya, apa yang dia rasakan. Lalu eh, yo sekolah gitu kan dia agak bergetar tuh suaranya. Coba deh dilihat ya. Nah, coba saya ulang sedikit ya. Nah, terus mana apa konde? Lalu lihat perhatikan tangannya, gestur tangannya. Tangannya itu ada di mana? Nah, ini sebenarnya juga menggambarkan ya, menggambarkan ada emosi apa nih di eh, anak ini. Gimana dia kuat banget dia megang tangannya di belakang gitu kan kelihatannya dia seperti apa ya, seperti ada sesuatu ya. Walaupun tentu saja ini kita hanya lihat dari video sepotong ya. Sebenarnya anak ini secara sehari-hari seperti apa kita nggak tahu. Ini apakah dia sekali ini doang seperti ini atau dia terus-terusan ini kita kan tidak tahu ya. Jadi kita benar-benar hanya mau lihat dari apa yang ada di sini ya, karena kita lagi belajar aja di belajar. Lalu dari tangannya, kemudian nadanya sedang sedikit bergetar, lalu tadi sempat ada jeda sedikit waktu ibunya tanya, gurunya tanya, loh terus kamu ngapain di sekolah kan dia kayak bingung sedikit. Lalu dia mulai ngegas lagi. Nah, kira-kira apa tuh? Emosi apa nih selain marah ya yang kita tangkap ya? Saya menangkap takut, Bu. Takut ya. Iya. Apa yang membuat ibu jadi eh, merasa ada emosi itu di anak ini? Matanya itu enggak, enggak apa ya, bukan bukan marah, bukan marah orang mau berantem sama temen mau berantem gitu. Matanya tuh agak sorot, ada sorot takutnya. Mungkin karena masih menganggap itu gurunya yang lebih tua.
apa em, gestur badannya tangan di belakang itu juga nggak membuka badan. Kalau orang marah kan membuka badan gitu. Ini nggak, dia kayak mau nutup gitu. Nggak tahu sih Iya, Bu, rasanya aja ya, rasa yang saya tangkap ya Bu ya. iya, iya. Jadi ada rasa em, ada terasa takut. Saya juga menangkap itu. Jadi karena dia kayak nggak lepas gitu ya, seperti nggak lepas gitu. Dan em, sehingga kita perlu memikirkan karena dia takut tapi tidak mau menunjukkan rasa takutnya, makanya dia marah. Apakah begitu? Ya, itu sesuatu yang saya duga sih, yang saya rasakan begitu. Jadi, emosi yang pertama yang kelihatan itu nih anak lagi marah. Tapi kita perlu lihat secondary emotionnya nih, emosi kedua, emosi apa yang lebih genuine sebenarnya. Jadi ini kan masalahnya adalah dia nggak mengerjakan tugas kan, dia nggak mengerjakan tugas, lalu dia gurunya manggil seperti tadi kan, ketika oh kamu nggak ngerjain tugas sama sekali gitu. Nah, hal lain juga ketika dia gurunya itu ini guru udah kewalahan kan, lalu dia gurunya tuh ngomong ke murid-murid itu sebenarnya gestur gurunya udah kalah set tuh sebenarnya ya. Jadi dia ngomong, ibu boleh kan nak nanya, itu hak ibu kan sebagai guru. Nah ketika ngomong kayak gitu kan butuh backup dari murid-murid lain. Nah tapi yang saya perhatikan begitu guru itu berpaling ke anak lain, anak ini juga langsung berpaling gitu, langsung menjauh gitu. Jadi itu menunjukkan ya rasanya ya kalau yang dari percakapan yang singkat ini, dia juga kalau bisa pengen mengudahi pembicaraan, dia juga pengen udah gitu anak ini gitu ya. Dari situ juga saya rasa sebenarnya ya ada takutnya di situ, sebenarnya dia nggak suka percakapan ini, jadi kira-kira itu juga sih yang saya tangkap ya. Silakan Pak Hendra. Saya kok juga merasa bahwa dia itu merasa dipermalukan dan merasa dihakimi ya Bu ya. Iya, iya. Jadi itulah yang memancing jadi rasa marah ya. Jadi karena tidak suka dipermalukan. Nah, itulah gunanya empati ya. Jadi bagus banget nih ya ini apa analisa kita tentang ini ya. Terima kasih ya Pak Hendra dan Bu Putri. Betapa ketidakhadiran empati itu bisa memperbesar masalah gitu. Jadi kalau dari awal kita bisa empati, kita bisa menangkap bahwa anak ini sebenarnya takut, atau kemudian kita juga bisa menangkap bahwa dia malu gitu ya, atau setidak-tidaknya kita bisa menangkap bahwa dia sedang marah, maka kan kita tidak akan saut-sautan kayak gitu ya. Kan ini karena gurunya saut-sautan gitu kan, saya menduga dia berasumsi ini anak kurang ajar nih gitu. Oh ini anak kurang ajar nih, mesti diajar nih anak nih. Oh ya udah akhirnya bersilat kata seperti itu ya. Akhirnya jadi malah nggak kemana-mana, malah gurunya juga kehabisan akal ya. Jadi sampai harus minta backup dari murid-murid yang lain. Tapi kalau dari awal kita bisa memahami bahwa anak ini sedih misalnya ya, atau marah, atau kita masih belum tahu apa yang dia rasakan, misal kita baru menangkap emosi yang kelihatan di depan mata, misalnya yang kita lihat anak ini marah misalnya, maka kita setidak-tidaknya kita bisa ngomong begini, misal ya, ah ibu lihat kamu sedang ada masalah kah? Atau misalnya, ibu merasa kok seperti kamu ada hal yang membuat kamu marah, misalnya begitu. Jadi bicara dengan tenang itu kan meredakan. Tapi tentu akan sangat lebih efektif kalau misalnya kita bisa merasakan bahwa dia merasa takut. Lalu kemudian kita justru memilih untuk oke, kita ngobrol di luar dulu bisa. Nah, itu empati itu bisa juga kayak gitu. Ketika kita memahami bahwa anak ini takut atau kita memahami anak ini malu, ya, kita perlu kemudian meresponi emosi itu dengan tindakan-tindakan yang empati, kata-kata yang empati. Jadi dengan ngomong begini misalnya, kamu malu ya, itu kan juga sebenarnya bisa bikin dia jadi tambah malu lagi gitu ya kalau di depan anak-anak. Jadi misalnya kita nggak perlu itu kata, ibu merasa tampaknya kamu malu ya ditanya seperti ini. Ya, kalau kata-kata itu tidak efektif, ya nggak usah kita katakan, tapi kita pahami saja. Lalu karena kita paham dia malu, kalau kita ngomong seperti itu di depan teman-temannya, apalagi kalau kita paham bahwa sebenarnya dia takut gitu, dia sebenarnya takut nih karena nggak mengerjakan tugas gitu, tetapi dia juga malu, gengsi, apa ya, anaknya masih sangat rapuh gitu. Kalau itu kita pahami, ya pembicaraan itu jangan di depan anak-anak yang lain.
Nah, itu artinya butuh rasa percaya diri dan kemampuan yang besar dalam diri kita untuk memproses emosi kita sendiri ya, supaya kita nggak terpancing. Ya karena kita bisa nggak terpancing nih sekarang nih, ya, tadi aja mungkin kita pertama dengar kesel mungkin ya, anak ini kurang ajar banget sih. Begitu kedua kali gitu ya, kita coba pahami rasanya jadi dia, nah kita biasanya akan lebih tenang nih. Tapi kalau kita yang ada di posisi guru belum tentu loh. Makanya materi kita bulan lalu tuh sangat penting ya, bagaimana kita bisa memproses emosi kita ya, supaya kita nggak kepancing. Jadi yang bisa kita lakukan ya itu, kita bisa ajak misalnya kita paham rasanya, ayo ibu mau ngomong sama kamu di luar sebentar boleh? Gitu misalnya ya. Nah kita tahu dia sebenarnya takut, bukannya kurang ajar gitu ya. Kadang-kadang sifat-sifat kasar kurang ajar itu hanya manifestasi dari emosi lain yang kita tidak kenal. Makanya pengetahuan kita tentang emosi itu penting sekali. Jadi nggak cuma afeksinya, tapi juga kognitifnya. Oke, kita eh, teruskan ya. Ya, jadi mendengarkan dengan empati ya, empati tadi itu ya, mendengar memahami rasanya, memahami sudut pandang gitu ya. Jadi mendengarkan dengan empati adalah sepenuhnya hadir bersama orang lain, mendengarkan dengan niat untuk memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Jadi bukan tentang mereka, sorry, bukan tentang kita nih. Ya, jadi kalau tentang kita, jadinya kan guru tersinggung misalnya, ini anak kurang ajar ya, aku harus tunjukin di depan semua orang bahwa akulah guru, dia murid, dia yang harus nurut sama. Kalau kayak gitu kan, jadinya tentang kita nih. Ya, atau kita orang tua kadang-kadang suka bisa begitu ya, gitu. Kita merasa, wah kurang ajar nih anak aku. Jadi tentang kita, kita yang tersinggung, kita yang merasa bahwa wah ini apa pendapat kita nggak begitu, jadi akhirnya bukan tentang anak, jadi bukan tentang pendidikan jadinya. Nah, jadi kita perlu ketika kita mendengarkan dengan empati itu sepenuhnya hadir bersama orang lain, mendengarkan dengan niat untuk memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Mereka lagi butuh apa? Mereka butuh dipahami bahwa mereka itu rapuh, bahwa takut sebenarnya nih. Cuma aku nggak suka kelihatan takut. Jadi aku tunjukin aja kemarahan. Karena aku nggak suka kelihatan takut. Aku nggak suka orang-orang tahu bahwa aku malu. Kalau marah kan kelihatannya jagoan nih gitu. Ya kita nggak perlu tersinggung. Ya kita tahu kebutuhan dia apa ya. Jadi oke, ini bukan tentang aku, ini tentang dia. Jadi oke, kita bicara di luar ya. Nah itu untuk menutupi, untuk menolong dia, untuk kita meresponi rasa malu atau rasa takut dia ya. Jadi bagaimana kita memahami perasaan orang lain ya, apa yang dia pikirkan, tanpa mencoba memperbaiki. Ini kalimat ini mudah-mudahan tidak disalahpahami ya. Bukan artinya kita tidak berusaha memperbaiki perilaku yang salah, bukan. Tapi ini bicara tentang emosi yang mereka rasakan ketika mereka merasa takut. Kita nggak perlu mencoba memperbaiki emosi itu, karena emosi itu sesuatu yang hadir secara natural gitu. Karena ada penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya diselesaikan, emosinya juga akan selesai. Ya, ini yang kita pelajari bulan lalu ya. Jadi jangan fokus deh, jangan takut atau loh, kok kamu malah jadi marah sama ibu? Jangan marah dong. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kita berusaha memperbaiki emosi itu, kamu harus sopan, jangan gitu sama ibu. Sebenarnya kan kira-kira ibu itu mau ngomong itu sebenarnya ya. Dia nggak suka nih anak marah. Makanya dia jadi agak sarkastik. Oh, kalau mau ke kuburan, nah, sekalian aja sana tidur di kuburan. Nah, kan jadi agak sarkastik tuh ya kalau kita rasakan. Karena dia nggak suka anak ini punya emosi tertentu, dia coba perbaiki emosi anak. Emosi itu nggak perlu diperbaiki ya. Bukan, maksud saya bukan itu fokusnya tetap. Karena emosi itu sesuatu yang natural. Ini yang ikut bulan lalu saya rasa paham ya, tapi yang tidak ikut mungkin agak bingung ya. Jadi emosi itu muncul karena sebuah penyebab. Penyebabnya itu yang harusnya kita selesaikan. Emosinya itu kita terima saja sebagai hal natural yang bisa terjadi dalam diri manusia. Nah, tetapi kalau emosi itu menguasai seseorang sehingga dia melakukan tindakan-tindakan karena terbawa emosi, nah itulah tindakan-tindakan itu tentu saja nggak bisa dibiarkan ya. Oke, jadi kita tidak berusaha menjudge emosi, berusaha menganalisis, mengkritik, atau apalagi memberi nasihat ya. Ini adalah kalimat-kalimat respons empatik. Tidak harus seperti ini cuma contoh. Dan tentu saja ini bahasa-bahasa yang baku ya, jadi silahkan diubah. Tapi kira-kira seperti ini misalnya. Sampai
misal tadi contohnya ya, guru dengan murid tadi, kemudian kita ajak boleh kita bicara sebentar di luar. Nah, jadi ketenangan kita itu kan akan menolong untuk meredakan emosi anak. Kemudian ibu merasa, apakah kamu merasa, sebenarnya kamu merasa eh, tidak mengerjakan PR itu membuat kamu sebenarnya merasa nggak nyaman ya tadi ketika ditanya tentang PR. Ya sih ya, kalau kita nggak mengerjakan PR, kita bisa merasa bersalah karena kita tidak melakukan seperti yang seharusnya. Nah, misalnya kayak begitu ya. Tampaknya kamu tadi sebenarnya eh, ada kata-kata dari yang ibu sampaikan yang kemudian membuat kamu jadi merasa ada emosi tertentu dalam dirimu. Apakah kira-kira begitu? Gitu ya. Karena anak-anak belum tentu punya kosakata emosi. Kalau dia bilang iya, baru kita misalnya mengatakan iya. Mungkin kamu malu ya karena ibu bertanya di depan teman-teman. Ya itu namanya kita merasa malu. Jadi sambil kita memberi edukasi tentang emosi. Karena kata-kata itu dia mungkin nggak tahu, dia cuma merasa nggak enak nih, nggak enak tapi ini apa gitu ya. Karena belum belum tentu orang tua tuh ngajarin, belum tentu anak-anak tuh punya kosakata emosi itu belum tentu. Jadi kita perlu mengajarkan. Ya, jadi ini contoh-contoh aja sih kalimat ya yang bisa kita pakai. Ya, jadi sekali lagi gestur tubuh, ekspresi wajah dan lain-lain itu penting ya. Tatapan mata kita, bagaimana kita menolong meredakan emosi anak, itu tentu dengan ketenangan kita, ekspresi wajah, nada suara rendah, dan itu semua hanya bisa kita lakukan kalau kita sendiri mampu memproses emosi kita ya. Nah, ya Ya, baik saya Pak. dari Indramayu, Bu. Ah iya iya, Heeh, ada Pak. yang perlu saya tanyakan, Bu. Eh, Silakan. Terkait anak saya yang kedua, Bu, namanya Gentala, Bu. Anak yang pertama itu 7 tahun, Elang. Alhamdulillah nggak ada problem sih, Bu, selama tumbuh kembang anak gitu. Dan anak yang kedua saya 5 tahun setengah, Bu. Tapi ada problem tuh, Bu, di tumbuh kembang anak, terutama dalam eh, mengemukakan kata-kata, Bu. Eh, Hmm? riwayat riwayat ke belakangnya itu, Bu, pas umur 1 tahun itu pernah kena step tuh, Bu, kejang-kejang pada saat demam dan dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah itu, nah, dengan saya perhatikan anak saya itu kok susah gitu untuk mengungkapkan kata-kata gitu, Bu. Akhirnya dibawalah ke neurologi anak, ke dokter tumbuh kembang anak dan psikolog anak. Nah, di situ kita dapat itu diagnosanya itu terkena disleksia, Bu. Disleksia itu sulit untuk mengungkapkan kata-kata gitu, Bu. Nah, selama ini, Bu, eh, baru 1 bulan sih, Bu, untuk kuratifnya gitu. Diberikanlah obat, ada yang tetes dan ada yang tetes, ada yang berbentuk serbuk gitu, Bu. Pertanyaan saya, Bu, dalam rangka untuk kita kan, saya di sini saya sebagai ayah dan saya juga sebagai ibu sih, Bu, gitu. Jadi harus dua-duanya saya gitu. Nah, apakah ada gitu, Bu, apa namanya eh, eh, pelatihan ke anak-anak saya atau sikap saya terhadap anak gitu, Bu, agar dapat merangsang eh, anak-anak yang terkena disleksia ini bisa untuk kata-kata dan saya juga susah, Bu, untuk berempati ke anak itu karena anaknya belum bisa mengumpulkan kata-kata gitu, Bu. Itu yang saya tanyakan gitu, Bu. Terus riwayat saya dulu, saya tanya ke emak saya itu dulu juga saya kena step, Bu. Tapi zaman dulu itu karena saya lahir 87 ya, Bu. Itu ibu saya jauh dari rumah sakit. Akhirnya saya ditaruh di kolong aja gitu. Alhamdulillah saya bisa hidup dan bisa mengemukakan kata-kata gitu, Bu. Secara sains mah mungkin di luar nalar, saya, Bu, ditaruh di kolong tidur, setiap step taruh kolong tidur, setiap step kasih kolong tidur. Da- tapi saya alhamdulillah, Bu, bisa bisa hidup gitu, Bu, bisa bisa menangkap apa yang teman bicarakan. Nah, sementara anak saya ini sama sekali, Bu, kalau mau apa-apa tuh pegang tangan saya, mau minum mau apa gitu, Bu.
Nah, jadi saya Hmm. susah Bu untuk bisa empati terhadap anak gitu Bu. Hmm. Mohon penjelasannya dan arahannya Ibu gitu. Iya, oke, terima kasih Pak Saif ya untuk share ceritanya ya, kisahnya ya yang kita jadi dapat wawasan baru juga ya. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, eh, apakah anak-anak ini ada mereka punya smartphone Pak? Nah, punya Bu, saya kasih karena saya bekerja ya Bu. Jadi selama saya bekerja itu saya kasihlah anak saya yang pertama kasih smartphone, yang kedua saya smartphone gitu Bu. Nah, cuma perlakuan yang sama terhadap kedua anak kok dampaknya kok berbeda gitu Bu. Iya, ya memang em, tentu saja anak itu berbeda ya, bahkan teorinya anak kembar pun bisa berbeda ya, apalagi kakak adik gitu beda sekian tahun, ya tentu saja berbeda ya kondisi anak pertama dan kedua. Nah, salah satu yang bisa menghambat ya Pak dalam anak berkata-kata itu sebenarnya ya ini nih, smartphone itu ya, karena itu bikin anak pasif kan ya, nggak banyak ngomong ya, jadi dia hanya terima terima gitu ya, dia hanya melihat, dia melihat. Nah, itu memang anak-anak yang butuh terapi seperti ini ya, yang lambat bicara kan mereka butuh dirangsang untuk bicara ya. Jadi butuh interaksi sosial yang membuat mereka jadi eh, apa namanya ini apa sih istilahnya itu ya? Ya dirangsang untuk bicara apa ya? Ada kata yang lebih tepat sebenarnya ini hilang nih kata-kata saya ya. Ya, dulu Ya speech itulah. delay Bu. Dulu kena Nah, speech Bapak, delay. Dulu kena speech delay Bu. iya iya speech Heeh, delay. pas waktu Heeh. saya belajar mikrobiologi itu di Unpad gitu ya Bu. Terus anak pas pelajaran anatomi tubuh tuh ada tongtai gitu Bu. Pas saya lihat pulang ke rumah, kok anak saya ada tongtai? Akhirnya saya operasi tuh Bu, tongtainya tuh Bu. Mm, Yang di mm, bawah lidah tuh Bu. Nah, mm, ada mm. sedikit sekarang udah bisa api, nino, makan, itut, Iya, iya, pukul gitu. Cuma satu kata aja Bu yang bisa gitu Bu. iya, iya. Memang yang dibutuhkan itu ini Pak, teman untuk merangsang mereka bicara harus diberi rangsangan-rangsangan bicara ya. Apa ya istilahnya? Kok saya lupa ini kok hilang di kepala saya. Tapi intinya rangsangan bicara ya. Jadi sering diajak bicara, sering diajak ngobrol, dibiarkan dia melihat kita bicara, ditanya sehingga mau nggak mau dia ngomong. Ini memang salah satu yang banyak menghambat, tapi tentu saja di sisi lain ya saya memahami ya Pak ya bahwa ketika oh, Bapak sebagai orang tua tunggal itu harus meninggalkan anak-anak, jadi rasanya mungkin memberi handphone itu, smartphone itu bisa menolong mereka mengisi waktu, tapi di sisi lain smartphone itu sangat menghambat anak-anak untuk mereka bicara. Jadi memang perlu ada orang yang menemani mereka, yang memberikan rangsangan-rangsangan untuk bisa bicara. Jadi kata-kata, diajak ngobrol, diajak bercerita gitu. Film masih agak mending dibandingkan smartphone. Kenapa? Karena film itu setidak-tidaknya durasinya agak panjang. Jadi ada anak tuh dia mencerna, menganalisa percakapan dan lain-lain. Film masih agak mending, tapi smartphone, media sosial, games, wah itu memang sangat tidak mendukung perkembangan ya, perkembangan anak-anak nih ya yang sedang kesulitan untuk bicara ya. Jadi memang itu sih Pak yang perlu dicari dan itu harus tiap hari ya diberikan latihan-latihan untuk kemudian anak itu bicara. Dia mesti punya teman bicara. Nah, kakaknya sebenarnya bisa jadi teman bicara tapi kan masalahnya kakaknya juga punya smartphone ya. Nah, kalau anak-anak udah mulai ada rasa nyaman, nikmat main games atau berinteraksi lewat media sosial, lalu biasanya mereka jadi tidak terpacu lagi nih untuk kemudian bicara ya. Jadi saya rasa sih mungkin itu ya yang bisa dilakukan, Pak. Walaupun tentu itu nggak mudah ya. Ya, begitu Ibu, mungkin. kalau pemberian stimulus-stimulus seperti Nah, itu, maksud saya itu tadi kata yang hilang di kepala saya. Stimulasi. Ya, maksudnya ya, itu stimulasi. itu Ya, makasih Pak Hendra. i- Itu yang itu saya maksud. apakah di ranah di ranah psikolog juga bisa memberikan ya, Ibu? Iya bisa. Jadi kan pelatihan-pelatihan itu kan juga dilakukan oleh psikolog ya, psikolog klinis anak misalnya ya, yang Hmm. melakukan terapi disleksia itu ya.
Dan disleksia itu bisa sembuh sih ya. Saya ada klien yang waktu itu seperti itu, lalu kemudian ikut terapi ya, tapi itu stimulannya harus diberikan. Dan salah satu yang menghambat itu memang smartphone sih. Ya, Itu mohon izin Bu, di rumah juga saya ada Bu yang ngasuh. Kebetulan yang ngasuhnya itu ibu saya dan punya cuma satu bahasa Bu, bahasa oh, Indramayu tok, yang lainnya nggak bisa gitu Bu. ya, Jadi ya, ya. ada dua bahasa di rumah tuh gitu Bu, ada yang bahasa Indonesia dan kebetulan ibu saya itu sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia gitu Bu. Jadi saya harus menerjemah kalau ibu saya mau ngomong ke anak saya atau anak saya mau ngomong ke ibu saya harus jadi penerjemah gitu Bu. Apa Ya, itu ya. juga jadi masalah ya Bu buat anak saya yang kedua ya Bu? Iya, iya. Jadi saya pernah baca dulu ya, kalau untuk kondisi-kondisi tertentu, ketika ada masalah itu sebaiknya satu bahasa saja, karena itu membingungkan anak. Jadi kalau ada dua bahasa dia bingung nih, kecuali anak secara yang normal ya, yang tidak punya hambatan dalam hal itu ya. Ya itu memang betul sih Pak. Sama ya itu tadi Pak, kalau bisa sebisa mungkin sih Pak. Nah, handphone itu, smartphone ya, terutamanya. Jadi anak-anak main di luar tuh sekarang itu kemewahan ya. Zaman saya dulu kita masih main di luar, main kasti, main volley, kejar-kejaran, teriak-teriakan walaupun saling mengejek, tapi komunikasi gitu ya. Kita ketawa bersama, nangis bersama, berantem bersama, baikan bersama. Itu kemewahan masa lalu ya. Jadi eh, apakah itu bisa diupayakan misalnya di tempat Bapak dengan teman-teman seumuran, ini kakaknya terutama ya, tapi memang kakaknya juga sebenarnya masih kecil ya, 7 tahun ya, tapi ya udah bisa sih sebenarnya bersosialisasi. Cuman masalahnya kalau kakaknya juga sudah lebih suka berinteraksi dengan smartphone ya, itu biasanya juga tidak termotivasi ya. Jadi itu tadi yang saya maksud waktu saya ngomong rangsangan-rangsangan itu stimulan maksud saya ya. Walaupun itu kata yang maknanya sama, tapi konotasinya suka berbeda ya. Jadi biasanya kita lebih pas menggunakan kata stimulasi ya. Tadi saya lupa katanya. Gitu kira-kira Pak. Ibu, Ibu, Bu. satu pertanyaan Ya Bu. Bu, ya Eh, Bu. Ya, terima kasih Pak Saif. Ya, Bu Putri silahkan. Teori yang tadi Ibu sebut untuk berkomunikasi dengan empati, parenting dengan empati ini, em, efektifnya mulai umur berapa Bu? Karena kan eh, kayak tadi contoh yang di video Ibu kan dia mungkin umur 4 tahun ya, berapa tahun ya waktu itu ya. Ya, Sebenarnya kalau kira-kira saya juga betul. ya kalau diajak ngobrolnya lebih dengan cara empati, mungkin pembicaraannya bisa menjadi pembicaraan normal gitu Bu ya. Berarti sebenarnya dari 4 tahun kita sudah bisa mulai membangun komunikasi empati dengan anak karena kan berarti mengajarkan anak bagaimana cara berkomunikasi gitu benar ya Bu ya konsep Betul, teori betul. sebenarnya. Betul, betul. Sebenarnya dari lebih kecil dari itu pun ya, walaupun mereka belum ngerti, karena anak kecil kan masih meniru. Tapi kan Hmm. dengan mereka meniru dulu, mereka belum ngerti nih ya, empati dari dalam konteks memahami rasanya jadi mama gitu kan belum bisa mereka. Nanti mereka itu baru bisa di SD kelas besar kira-kira usia itu ya. Jadi area otak mereka yang bisa mulai merefleksikan itu tuh ya untuk empati, apa tuh namanya, em, mirror neuron ya yang ada area otak di apa bagian otak tertentu ya yang lebih banyak di area depan itu baru nanti tuh kelas-kelas besar lah ya SD kelas besar baru mulai berkembang. Tetapi dari kecil dia bisa meniru, dia jadi udah punya kosakatanya. Kita mulai ngajarin kosakata emosi, kita mulai mengajari cara berkomunikasi seperti apa. Jadi kecilnya walaupun dia meniru, lama-lama kemudian dia akan bisa memahami dari dirinya sendiri gitu kira-kira. Oke, Ibu ada saya lanjutan nggak tahu pertanyaan? Oh ya, ya, silakan. saya nggak tahu materi Ibu selanjutnya apakah mengcover ini. Cuman kalau kita lihat video yang kedua yang anak ABG nih Bu ya, saya asumsinya anak ABG tadi yang gestur badannya marah atau takut itu. Anak ABG ini kan memang punya nature-nya sendiri nih Bu. Ya. Jadi dia eh, kita nggak ngapa-ngapain aja dia bawaannya kayaknya emosi aja gitu. Nah, eh, hal-hal seperti ini kan kalau misalnya dia dari kecil sudah melihat kita empati, dia kan bisa membawa ini ke dalam proses dia ABG ini kan, hormonal remaja mereka. Cuman kalau dia tidak melihat dari rumah, kan berarti dia akan merespon seperti apa yang dia lihat. Kemungkinan akan seperti itu kan, Bu. Nah, belum lagi kita sebagai orang tua ini kita juga punya faktor-faktor trauma atau
em, soalan di dalam kita sendiri nih yang mungkin di dalam proses parenting itu terbawa. Nah, dalam situasi-situasi seperti ini, kalau kita mau membereskan masalah komunikasi dengan anak-anak kepada konsep yang lebih berempati ini, memulai prosesnya itu langsung aja kita mulai, atau gimana, Bu? Apa kita harus membereskan dulu orang tua, atau kita terapkan aja langsung sama si anak-anak? Em, saya rasa sih ya, tentu saja kemampuan kita empati itu sangat dipengaruhi kemampuan kita memproses emosi kita. Karena kalau emosi kita negatif, pikiran kita akan negatif juga. Dan kita nggak bisa mikir, milih kata-kata aja kadang kita susah kalau kita udah emosi ya. Milih kata-kata aja kita susah karena akhirnya kata-kata kita jadi kata-kata yang otomatis gitu. Karena kan kalau emosi ya, kita lagi dalam posisi dipenuhi rasa emosi, kita nggak bisa mikir. Sebenarnya yang mau aku maksud itu udah kebawa aja kita oleh emosi. Nah, itu akan membuat kita sangat sulit empati. Nah, tetapi kan kalau kita kemudian mengatakan orang tua harus sempurna dulu baru bisa menjadi orang tua yang benar, ya itu kan sampai kapan gitu ya. Jadi saya rasa proses jatuh bangun kita, kita berusaha lalu kita melakukan kesalahan tapi lalu kita perbaiki, itu kan juga menjadi contoh buat anak-anak ya. Bahwa ya orang mamaku pun bisa melakukan kesalahan. Sehingga menolong mereka juga bisa menerima dirinya bahwa salah itu bagian dari proses kehidupan. Lalu melihat bagaimana kita bisa dengan rendah hati menerima, iya, mama salah. Misalnya gitu. Itu kan juga contoh ya buat mereka ya untuk bagaimana mereka sendiri menyikapi eh, kalau diri mereka juga salah ya. Saya rasa anak-anak sekarang banyak yang tumbuh jadi anak-anak yang keras banget sama dirinya. Itu kebanyakan juga kalau yang saya temukan ya, relasi dia dengan orang tuanya juga. Karena dia ngeliat orang tua yang terasa sempurna banget nih kayak ih nggak pernah salah, sehingga kalau mereka melakukan kesalahan mereka merasa sangat bersalah gitu karena oh, aku nggak seperti orang tua, dan biasanya orang tua yang seperti itu juga tuntutannya kan tinggi gitu ya, sehingga guilty-nya anak tuh ya kalau kita lihat tahap perkembangan biasanya besar gitu. Jadi ya kasihan lah. Nah, hal yang juga tadi ketika Ibu bicara remaja, kita perlu juga memahami bahwa seperti apapun remaja, tetapi masuk masa pubertas itu area-area hormonal dan lain-lain itu memang akan menumbuhkan lagi, dan juga karena tahapan perkembangan ya, mereka sedang mengembangkan identitas diri, itu akan menumbuhkan lagi yang namanya egosentrisme itu ya. Mereka mulai egosentris. Jadi ya akan adalah itu badai itu ya. Jadi ya sudah itu diterima ya betapapun kita dari kecil. Jadi kita jangan nanti udah dari kecil diajarin empati, gedenya ternyata nggak empati juga kamu. Nah misalnya begitu ya. Karena begitu egosentrisnya muncul ya memang nggak bisa karena dia memang sedang fokus ke dirinya sendiri gitu dalam konteks kebutuhan dia untuk perkembangan dia ya. Kira gitu. Oke, Terima baik. kasih, Bu. Silakan. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, silakan Bu Febri. Bu, mau nanya ya Bu ya. Jadi kemarin atau 2 hari yang lalu tuh kira-kira saya juga lagi melihat ada satu kejadian yang saya mau tanya ke Bu Agape. Jadi eh ada ibu muda mungkin umurnya sekitar 30 gitu. Dia bawa anak kecil di restoran ya Bu ya. Di restoran dia bawa anak kecil. Dia duduk di sebelah meja saya. Nah, terus anaknya ini kayaknya pegang es krim, tapi memang tempat es krimnya itu ya dari yang kertas itu ya Bu ya. Nah, terus anaknya ini tiba-tiba es krimnya jatuh numplek numplek ke lantai. Si mama ini langsung pukul anaknya gitu kan. Pas mama pukul anaknya, jadi saya juga kaget orang mejanya sebelahan gitu kan. Nah, terus saya lihat anaknya ini langsung pukul balik mamanya gitu kan. Jadi apa namanya? Karena saya sempat berespon begini karena mejanya cukup deket kan. Jadi waktu tumplek saya cuma gini. Oh, oke oke, is okay. Maksudnya saya langsung ambil tisu. Maksud saya mau bersihin yang bawah gitu kan, bantu gitu. Nah, cuman apa namanya? Nggak lama, pokoknya refleks itu si mama pukul, nggak lama si anak pukul lagi. Anaknya usia 6 tahun, Bu. Terus kayak gitu udah, tapi saya kan udah, saya akhirnya ada penjaga restoran itu, oh ya nggak apa-apa Bu, nanti ini kayaknya karena es krimnya masih cukup banyak, jadi nggak bisa pakai tisu kita ngangkatnya gitu, jadi ntar panggil untuk dibersihin gitu. Nah yang saya pengen tahu ya Bu ya,
anak umur 6 tahun, terus dia itu kira-kira pas dia pukul si mama itu, saya lagi bayangin gitu ya, ini apakah udah sering terjadi seperti itu, sehingga si anak itu langsung refleks gitu loh, mukul mamanya juga gitu. Terus kira-kira apa ya yang anak ini rasakan pada saat es krimnya jatuh, terus mamanya langsung pukul gitu. Waktu saya juga sempat mikir gitu tuh, Bu. Nah, menurut Agape, Bu Agape kira-kira gimana kalau maksudnya kita berempati, kita kira-kira merasakan apa sih perasaan si anak pada saat kejadian itu dan mamanya itu pukul dan dia balik mukul gitu loh, Bu. Oke. Eh, Pertama berarti bagaimana kita memahami rasanya jadi anak itu kan akan kita lihat dari ekspresi dia, gestur dia kaget lalu dia kayak oh gitu misalnya atau dia cuek kah gitu jatuh terus dia cuek atau bagaimana dari situ tuh kita bisa memahami rasanya seperti apa ya. Jadi apa yang Ibu lihat waktu itu dari anaknya? Nah, anak itu nggak ada ngomong, jadi pas jatuh saya melihat sih kayaknya anak ini juga kaget gitu kan. Es krim kan dia suka es krimnya ya Bu ya. Terus tiba-tiba nggak sengaja gimana jatuh gitu kan. Jadi dia speechless, nggak ada ngomong apa-apa. Tapi Ekspresi mamanya langsung wajahnya gimana? ekspresi wajahnya itu tunggu. Kayaknya cuek sih Bu. Kaget sih juga enggak. Jadi kayaknya ya kayak cuek aja gitu. Nah, Oh, jadi tapi tiba-tiba mamanya juga dan mukulnya cukup kencang Bu. Prak gitu. Saya juga kaget gitu karena mainnya cukup deket gitu kan. Nah, terus kayak gitu anaknya langsung refleks mukul lagi gitu. Saya lagi bayangin gini, kalau saya dulu anak saya masih kecil, kebetulan anak saya udah gede ya Bu ya. Kira-kira kalau kejadian seperti itu, terus anak saya juga balik mukul saya, kira-kira gimana gitu kan. Nah gitu, terus pas mamanya dipukul, ya mamanya langsung marah-marah gitu, ngoceh-ngoceh gitu kan. Kamu gini, 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 gini. Terus anaknya tuh kayak, gitu loh Bu, kayak ya, ya. gitu ya. Nah, terus udah abis itu anaknya diajak main lah sama mbaknya. Terus ya sudah nanti, terus nggak lama kemudian saya perhatiin lagi, ya udah mamanya sih pelok-pelok, nggak lama pelok-pelok lagi, cium-cium lagi seperti itu sih Bu. Iya. Ya, tentu saja saya nggak bisa merasakan apa yang dia rasakan ya, saya nggak ada di situ, tapi kalau secara umum anak kecil ya kemungkinan kalau memang dia suka es krim ya dia kemungkinan ya akan kaget, eh, kecewa gitu ya ketika es krimnya tumpah dan kalau anak itu sudah 6 tahun, kalau saya jadi ibunya, misal ya dengan asumsi kita sudah belajar cara meregulasi emosi gitu ya. Kita tahu bahwa oke ini sesuatu yang tentu tidak dengan sengaja anak kecuali anak sengaja menumpahkan. Anak sengaja menumpahkan pun tentu saja bukan berarti kita marahin. Tapi kita perlu tahu gitu, oke, kamu apa yang membuat kamu menumpahkan? Ya kita ingin tahu ada apa nih. Kan komunikasi itu, komunikasi empati kan itu. Kita berusaha memahami rasanya jadi anak itu, memahami pikirannya. Tapi kan belum tentu kita bisa paham. Jadi kalau kita nggak paham, tanya. Ya tanya, apa yang terjadi? Misalnya tadi itu ketika tumpah, kemudian tanya, "Eh, apa yang terjadi? Kenapa bisa tumpah?" Misalnya seperti itu. Lalu nanti anaknya kan aku, iya aku nggak sengaja tadi, soalnya aku naruhnya tadi ini gitu. Oke, berarti tadi tumpah karena apa? Karena aku naruhnya gini-gini. Berarti apa yang ini? Jadi kita ketika kita sudah memahami bahwa dia apa emosi dia dan itu suatu yang tidak disengaja. Nah, kita berhenti di situ ya sampai menolong dia. Dan kalau saya sih kalau udah 6 tahun saya suruh dia ikut membersihkan supaya dia tahu resiko dari tidak berhati-hati ya kecuali anak masih. Tapi anak kecil juga saya rasa bisa sih ya. Pokoknya dia perlu walaupun nggak bisa sampai bersih-bersih banget tapi dia perlu ikut merasakan supaya lain kali dia lebih hati-hati ya. Tetapi kita tidak marahin, kita tidak pukul karena kalau dia sendiri sudah merasa kecewa, lalu dimarahin, dia akan merasa, oh ini mama nggak mengerti gitu ya. Dia merasa bingung, kenapa aku ini juga sedih, kenapa aku malah dimarahin, misalnya begitu ya. Apa yang membuat dia refleks mukul balik mamanya ya, saya juga tahu ya, apakah itu refleks, apakah memang sudah dibiasakan seperti itu, atau apa, saya juga tidak tahu ya. Saya cuma merasa bahwa tetap orang tualah yang seharusnya berusaha memahami anak ya. Jadi orang tua yang seharusnya bertanya dan kemudian orang tua yang harus meregulasi emosi sehingga kemudian tidak membuat anak jadi bingung sendiri dengan emosinya dan
Akhirnya dari peristiwa itu kan anak jadi nggak belajar apa-apa tuh kalau kayak begitu cara penanganannya. Tapi kalau orang tuanya tenang sehingga bisa bertanya nih ya, kalau kita kaitkan dengan yang bulan lalu materi kita ya, sehingga dia bisa bertanya kan akan ada edukasi tuh yang bisa dilakukan buat anak ya. Kira-kira seperti itu sih Bu. Dan itu bisa terjadi ya kalau kita empati, kita paham rasanya jadi anak kecil yang kehilangan es krim lah gitu kira-kira ya. Gitu mungkin ya. Ya, Bu Agape, iya. Maksudnya saya juga apa ya? Maksudnya berpikir seperti Ibu. Maksudnya gini, kan anak ini pasti dia suka es krimnya. Saya bayangin. Jadi dia pasti nggak sengaja tumpahin. Jadi waktu mamanya pukul dia, saya berasa kalau saya jadi anak kecil itu, saya juga pasti akan berasa begini. Kok saya dipukul ya? Saya juga sedih loh, gitu kan ya Bu ya. Seperti yang Ibu tadi bilang gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini Bu, saya juga berusaha untuk mikirin juga nih mamanya kenapa dia bisa sampai mukul gitu kan waktu kemarin itu kan. Nah, jadi saya pikir mungkin kalau mama itu mungkin jadi saya lihat mama ini dia kan dia tuh bawa pas datang ya Bu ya dia bawa banyak nih Bu. Tasnya banyak gitu kan. Itu barang-barang anak-anaknya. Pokoknya dia bawa sendiri lah semuanya gitu. Jadi ya apa di rumah dia capek, dia udah ngapain gitu. Jadi sebenarnya mungkin dalam hatinya dia juga kaget pas tangannya melayang gitu bisa juga gitu kan. Jadi waktu itu saya lagi memperhatikan sebelah gitu kan. Nah, jadi pas ada pelajaran ini saya tanya sama ibu, Bu, kalau ibu mikirnya gimana ya gitu. Thank you, Bu. Tapi benar yang ibu bilang, anak itu memang respon kita harus bawa dia ya Bu ya untuk membantu membersihkan walaupun dibantu sama mungkin pelayannya atau mamanya ikut bantu tapi anak itu biar belajar ya Bu ya seperti itu ya. Oke, Ya, thank you gitu. Bu Agape. Terima kasih. Jadi regulasi emosi kita sendiri penting ya untuk kita bisa kemudian memberi respon yang tepat. Biasanya kayak gitu tuh karena kita sendiri malu sebagai orang tua, dianggap aduh gimana sih aku sebagai orang tua, jadi merasa malu akhirnya pikiran malu itu yang bikin kita refleks jadi malah menghukum untuk menunjukkan apa ya power kita sebagai orang. Jadi sekali lagi ya tentu saja saya tidak bermaksud menilai parenting orang lain ya. Ini hanya satu konteks dan ini saya ambil di media sosial. Jadi apakah ini ada konteks apa di luar saya nggak tahu ya. Tapi kita cuma mau ambil ini untuk contoh ketika anakku gitu kan dia kan awalnya emosi dia nggak terasa intens ya tapi dia terasa kesal gitu ada orang ngetawain aku lalu respons ibunya bagaimana enggak ah kamu mah tersinggungan ah enggak nah gitu ya jadi dari situ kan bagaimana tuh yang responsnya kira-kira kalau kita berusaha empatik apa respons kita misalnya. Oh, kamu kesel banget ya digituin ya. Nah, tetapi kalau anaknya nggak kesel banget, nggak perlu kesel banget juga mungkin. Jadi kan anaknya awalnya belum kesel banget nih, baru belakangan nih, ibu mah ngomongnya gitu bu. Jadi makin lama makin naik intens ya keselnya dia ya. Tapi betul sih yang tadi Pak Hendra bilang ya, kamu kesel ya, ada yang ngetawain kamu gitu. Nah itu kan langsung, iya aku kesel itu kan udah iya iya. Kalau ada orang yang ngetawain kita, memang kita bisa kesel. Nah, itu kan langsung turun ya. Kalau misalnya kayak begitu. Ibu, maaf memotong, Bu. Tapi Silakan. kayaknya nature di Indonesia nih, Bu, anak kecil ngomong begini tuh nggak dilihat sebagai bentuk komunikasi, dilihat sebagai suatu hal yang lucu dan kemudian itu diekspos sebagai suatu lucu. Karena percakapan ini dan yang video pertama itu kan nature-nya sama tuh, menyorot kelucuan anak kecil berbicara, padahal mungkin memang sebagai anak kecil dia kesal beneran gitu. Itu yang kita nggak, Betul. itu yang makanya orang tua tuh mungkin memang nggak hanya melihat anaknya sebagai objek lucu-lucuan, bukan untuk objek berkomunikasi secara empati itu. Betul, betul. Padahal Kasihan juga, Bu. betul, 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 betul sekali ya. Saya rasa itu betul sih. Jadi anak tuh lucu. Aduh, ini juga nih yang candaan apa ya, yang anak kecil milih pegang ibu atau megang bapak, main cemburu-cemburuan itu juga suka dijadiin postingan yang seakan-akan itu lucu ya, gitu. Itu sebenarnya itu kan bagian dari proses fase anak ya, yang harusnya itu diproses bukan dijadiin lucu-lucuan gitu. Nah, ya itu bisa terjadi sih. Nah, memang ini jadi anak ini kan kelihatan banget seriusnya ya dan
saya coba lihat beberapa videonya yang lain ya. Memang anak ini unik ya, lucu sih ya. Ada dalam beberapa videonya suka cara dia berkomunikasi dengan cara seperti sedang marah-marah gitu. Jadi apakah karena anak ini sering seperti itu cara ngomongnya sehingga akhirnya udah nggak terlalu dipermasalahkan oleh orang tuanya? Apakah begitu? Ya kita nggak tahu. Tapi yang kita lihat dari video ini, ketika orang tuanya tidak merespon sesuai dengan apa ya respons empatik, kita kan bisa lihat tuh emosinya naik terus nih anak nih, naik terus sampai akhir kan dia sampai ih mana dari tadi gitu ya. Nah dari situ kita tahu kan bahwa sebenarnya ini serius gitu. Memang ada emosi itu nyata gitu. Ini bukan sesuatu yang sederhana yang kalau misalnya terus seperti ini, dia akan merasa tidak dipahami gitu. Entah kemudian dia akan terus seperti itu atau akhirnya dia nggak berkomunikasi lagi gitu. Kalau nggak perlu-perlu amat. Bisa jadi begitu dalam jangka panjang ya. Tapi tentu saja kalau kalau em, konsisten seperti ini terus ya, kalau nggak konsisten ini sekali-sekali aja ya tentu nggak seperti sekuat itu dampak. Saya kira seperti itu. Respons yang bisa kita berikan misal begitu kamu merasa kesal iya sini nak sini kamu merasa kesal karena ada orang yang ngetawain kamu membuat kamu merasa dianggap seperti anak kecil padahal kamu sudah besar karena kan dia ngomong padahal aku udah besar tapi diketawain kata dia ngomong gitu ya. Nah dari situ kan kita sebagai orang tua sebenarnya bisa ngeliat oh dia itu kepingin dianggap sudah besar gitu kan. Nah jadi kita apa respon seperti ini akan bilang iya aku kan udah besar dia butuh nih dia punya kebutuhan nih untuk dianggap sudah besar yang udah nggak bisa lagi diketawain mungkin maksudnya diketawain itu kan kamu kok lucu banget sih kan gitu mungkin ya orang dewasa tapi kan anak menangkap dengan berbeda nah ini yang tadi saya bicara di awal makanya penting mengerti komunikasi apa pesan yang disampaikan belum tentu itu sama dengan yang ditangkap oleh orang lain ya jadi ini ada semacam itu ya. Kemudian saya menduga anak itu akan menjawab iya iya sih ya kalau ada orang nggak yang nggak seperti yang kita mau ya kalau kita pakai bahasa anak-anak ya. Kalau ada orang yang nggak seperti yang kita mau ya kita bisa kesel ya. Misalnya, nah ini kan sebenarnya edukasi emosi ya. Kita mengedukasi bahwa wajar kalau merasa kesal ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai supaya anak merasa nyaman dengan emosinya. Ya, jadi kalau anak nggak nyaman dengan emosinya, jadilah kemudian anak ini nanti gedenya perlu ikut pelatihan regulasi emosi gitu ya. Karena dari kecil nggak dibiasakan nyaman dengan emosinya sendiri. Jadi kalau kita nyaman dengan emosi, kita bicarakan iya emosi itu iya, iya sih. Kalau ada orang memperlakukan kita nggak seperti yang kita mau, iya kita bisa. Iya, aku mau marahin aja dia. Misalnya dia ngomong begitu ya. Ini edukasi lagi nih. Ya, kamu boleh kesal. Sekarang sini nih mama peluk dulu. Misalnya gitu ya. Ditenangkan dulu. Karena selama anak masih ngomel-ngomel begitu, percuma kita mau ngomong apapun ya. Jadi peluk dulu, tenangkan dulu, supaya reda dulu otak emosinya, supaya dia bisa dengar. Nanti kalau kamu sudah tenang, kamu boleh ngomong ke mama apa yang kamu mau bilang, ya supaya dia bisa ngerti maksud kamu apa. Jadi kamu nanti ya tenang dulu. Lalu oke, kalau kamu mau marah sama dia ya, makanya kamu mau ngomong apa. Nah misalnya begitu, sehingga kemudian kita bisa menolong dia menyusun apa pemahaman dia atas kata-katanya sendiri gitu. Misal dia mau ngomong, mau misal ya contoh dia mau marah-marah atau dia mau pukul misalnya aku mau pukul aja gitu karena kan tadi dia udah mama gitu kan kesannya kayak oh intens banget gitu ya, kamu boleh marah kita boleh bisa kesel kalau ada yang nggak sesuai yang kita mau tapi kita nggak boleh pukul orang misalnya begitu tapi kita nggak boleh ngomong kasar misalnya seperti jadi kita kasih empati kita tapi tetap harus ada boundary-nya ya batasan. Nah, kira-kira kan kalau percakapannya seperti ini ya, di dalam konteks sepotong ini ya, sekali lagi saya bukan mau menjudge atau apa ya tentang parenting orang lain, saya hanya ambil kasus ini aja karena ini ada di media sosial ya. Jadi untuk jadi kasus yang kita bahas ya dalam konteks empati. Oke, ada pertanyaankah sejauh ini? Mungkin kira-kira demikianlah isinya materi kita bulan ini. Baik,
Terima kasih atas materi yang sangat bisa mengedukasi kita nih ya Bu ya untuk memahami perasaan anak dan berdiri untuk bersama mereka gitu kan. Baik, bisa saya simpulkan bahwa hari ini adalah harus ada sebuah pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan dari sebuah komunikasi. Juga memberikan empati kepada anak tidak sama dengan membiarkan anak melakukan perilaku yang tidak tepat. Di mana tadi empati terdiri dari 4 dimensi empati yaitu efektif, kognitif, moral, dan behavioral. Empati tidak hanya persoalan merasakan atau afektif, tetapi juga memahami, kognitif, didorong oleh nilai moral dan diwujudkan dalam tindakan nyata agar membentuk hubungan sosial yang sehat dan kepedulian antar manusia, serta menciptakan lingkungan yang lebih empatik dan inklusif. Baik, terima kasih Ibu Agape untuk sesi hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah hadir. Bulan depan kami akan mengulas tentang emosi. Silakan mendapatkan informasi kembali melalui Instagram kami. Sampai bertemu kembali bulan depan oleh Bapak, Ibu, dan Ibu Agape. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih Ibu Bapak Agape Ibu. dan Ibu-ibu. Sampai Terima ketemu. kasih. Selamat berakhir pekan.